Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Yang pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, yaitu Dr. Mawardi SSI MPD, karena telah banyak memberi pelajaran kepada saya mengenai penelitian tindakan kelas. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi simulasi hasil penelitian tindakan kelas untuk menyelesaikan ujian akhir semester 6. Judul penelitian ini peningkatan hasil belajar PKN melalui metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Bab 1 pendahuluan, yang pertama latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pembatasan masalah, yang keempat perumusan masalah, yang kelima tujuan masalah. Latar belakang, pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia, karena dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga manusia dapat bertahan hidup dengan potensi yang dimiliki. Namun, dalam proses siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Akibatnya, ketika pradidik lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi. Salah satunya contoh yaitu pelajaran PKN. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016-2017 pada mata pelajaran PKN di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang pada semester 1, nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi nilai KKM hanya 40% atau sekitar 16 siswa. Nilai rata-rata siswa dari 40 siswa KKM pada pelajaran PKN adalah 75. Solusinya, melihat kondisi data yang tercantum, peneliti ini mengatasi proses pembelajaran PKN dengan menerapkan model pembelajaran yaitu information search. Model ini menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari. Di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ada metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, ada kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarahkan pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendaya gunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Yang kelima, ada rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Pembatasan masalah. Yang pertama, penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, ada peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. Teoritis, penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Praktis, yang pertama, siswa menumbuhkan motivasi dan meningkatkan hasil belajar. Guru mengetahui strategi pembelajaran dan pengetahuan. Sekolah membuat program tumbuhnya iklim pembelajaran. Bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Belajar menurut Siregar dan Nara tahun 2010 mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental fisikis yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. H.5. Hasil belajar menurut Sujana
tahun 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. H.22 PKN menurut Susanto tahun 2013 menjelaskan PKN adalah mata pelajaran yang digunakan untuk sebagai wahana mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral untuk berakar pada budaya bangsa Indonesia. H.225 metode pelajaran. Menurut Hamzah dan Nurdin tahun 2011 menjelaskan metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran information shot. Silberman tahun 2013 menjelaskan metode information shot dalam bahasa Indonesianya adalah metode mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Globalisasi, kata dari globalisasi dilihat dari akar katanya berasal dari kata global dan sasi. Globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Kerangka berpikir. Upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui metode information shot pada siswa kelas 4 Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kondisi saat ini, yang pertama, metode pembelajaran digunakan metode konversional. Yang kedua, siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa. Tindakan yang pertama, menerapkan metode pembelajaran information shot. Yang kedua, meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information shot. Hasil belajar siswa meningkat. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information shot diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Bab 3 metode penelitian. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau disebut juga PTK, dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemist and Methodology. Tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Instrumen penilaian. Berdasarkan uraian-uraian dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran, meliputi rahana kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun eksternal. Sebelum instrumen digunakan dengan diukur menggunakan aspek pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisis C4, lalu melakukan uji coba yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik pengumpulan data, yang pertama ada tes, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada dokumentasi, dan yang keempat catatan lapangan. Di sini ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Model analisis kualitatif digunakan adalah model Miles and Huberman yang meliputi reduksi data, memilih data dan data penting, relevan, dan bermakna dari data yang tidak berguna, sajian deskriptif, narasi, visual, gambar, tabel dengan alur sajian yang sistematis dan logis. Penyimpulan dari hasil yang disajikan, dampak penelitian, tindakan, dan efektivitasnya. Di sini ada gambarnya. Yang pertama ada reduksi data, yang kedua ada penyajian, yang ketiga ada verifikasi atau penarikan kesimpulan, dan yang keempat ada pengumpulan. Keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan sumber pemeriksaan data. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi dalam pengujian. Kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Triangulasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Desain dan prosedur penelitian. Siklus pertama.
Siklus pertama, rencana. Rencana pelaksanaan PTK antara lain mencakup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Yang kedua, untuk mengetahui materi yang akan disampaikan kepada siswa dalam penilaian ini, peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang ketiga, ada peneliti mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut juga RPP. Yang keempat, ada mengembangkan bahan bacaan yang menunjang SK dan KD dalam rangka implementasi PTK. Dan yang kelima, ada mendesain metode pembelajaran yang sesuai dengan metode yang akan diteliti. Dan setelah itu ada tindakan. Tindakan pada komponen ini, penelitian melaksanakan tindakan berdasarkan rencana, tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Nah, setelah itu ada observasi. Pada komponen ini, peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Apakah berdasarkan tindakan yang dilakukan itu memberikan pengaruh yang meyakinkan terhadap perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa atau tidak. Dan yang terakhir ada refleksi. Refleksi ini pada penelitian menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus kedua. Di sini ada siklus 2, rencana. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama, peneliti membuat rancangan pada siklus kedua dengan terlebih dahulu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau juga disebut RPP yang sesuai dengan SK dan KD dalam standar isi. Yang kedua ada tindakan. Tindakan ini peneliti melaksanakan tindakan yaitu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. Yang ketiga ada observasi. Penelitian ini mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Dan yang terakhir ada refleksi. Refleksi ini peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus 3 dengan membuat RPP. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.